Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI Al-Sadai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan sampai pada bacaan kita Yohanes pasal 4. Saya membaca ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saya memberikan tema hari ini yaitu air hidup. Observasi dalam pembacaan kita, tokoh ada Yesus dan perempuan Samaria, dan peristiwa ini tempat kejadian ada di Samaria, daerah Sikar, dekat sumur Yakub. Waktu yang terjadi adalah sekitar jam 12 siang. Mari kita belajar menginterpretasi dalam pembahasan kita hari ini. Pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria, kalau kita pelajari dalam pembacaan ini, seolah-olah adalah sebuah kebetulan. Tetapi kita percaya, kita yakin bahwa kedatangan Yesus ke tempat itu di dalam sumur pasti memiliki tujuan besar, dan yang menjadi target utama dari jiwa yang harus mengalami keselamatan adalah perempuan Samaria yang Yesus pasti tahu saat itu wanita ini akan datang ke sumur Yakub itu. Yesus melintasi jalan itu karena dia tahu ada pribadi yang butuh mengalami keselamatan. Ada pribadi yang butuh mengalami pemulihan atas kehidupannya. Misi Yesus tentu saja adalah penyelamatan manusia. Ini sangat jelas tertulis di dalam kisah ini. Bagaimana dia menemui perempuan Samaria. Ini menjadi sebuah contoh bagaimana kisah perempuan Samaria ini juga seperti bagaimana cara Allah menyelamatkan umat manusia. Bahwa manusia berdosa butuh keselamatan. Manusia yang berdosa butuh bagaimana Allah datang untuk menyelamatkan. Misi keselamatan ini kalau kita lihat adalah dimulai dari inisiatif Allah sendiri. Terbukti bahwa Yesus yang lebih dahulu menyapa perempuan Samaria ini. Yesus dikatakan menawarkan air hidup, bahwa perempuan Samaria ini dia ingin menimba air yang menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi waktu Yesus memancingnya dengan sebuah pertanyaan atau pernyataan untuk supaya perempuan Samaria ini memberikan air kepadanya, ini adalah merupakan pembukaan dari apa perbincangan yang Yesus ingin sampaikan yang sesungguhnya, yaitu ingin memberikan air hidup kepada perempuan Samaria. Siapakah perempuan Samaria ini? Kalau kita melihat dan membaca di ayat yang ke-18 bahwa perempuan Samaria ini adalah wanita pezina, ya, suka berganti-ganti pasangan tanpa keterikatan sebuah perkawinan, atau disebut sebagai wanita pendosa, ya. Nah, Yesus hendak memberikan air hidup kepada wanita Samaria ini atau perempuan Samaria ini karena dia tahu bahwa perempuan Samaria ini membutuhkan keselamatan. Makna air hidup yang kita dapat pelajari, yang pertama, air hidup ini juga merupakan berbicara tentang Roh Kudus, ya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus adalah pemberi Roh Kudus. Roh Kudus diberikan sebagai air hidup yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri, diberikan kepada umat-umatnya, diberikan kepada manusia sebagai penghibur, penolong, dan pengajar.
Roh Kudus dibutuhkan oleh setiap manusia untuk dapat memimpin, untuk dapat menolong. Bagaimanakah kehidupan manusia, terutama orang yang berdosa, memerlukan Roh Kudus supaya di dalam perjalanan hidupnya Roh Kudus membimbing, memberikan pengajaran-pengajaran yang benar tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Makna yang kedua, air hidup adalah Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus, apakah maksudnya? Maksudnya adalah ada berita baik tentang Yesus Kristus. Dia adalah pribadi Allah yang dari sorga turun ke dunia, mati bagi dosa manusia dan bangkit sebagai raja. Dan ini juga dituliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil Yesus Kristus adalah berita keselamatan yang perlu disampaikan kepada orang-orang berdosa supaya mendapatkan pengampunan dan terima keselamatan dari Tuhan. Air hidup, makna yang ketiga yang saya catat adalah tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah memiliki beberapa arti yang saya catat, yaitu kasih karunia Allah merupakan kebaikan Allah yang tidak layak diterima oleh orang-orang berdosa. Jadi seharusnya orang berdosa tidak layak menerima kebaikan Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah maka orang berdosa mendapatkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kasih karunia Allah merupakan pemberian pengampunan, pemulihan, dan hidup yang berkelimpahan. Yang ketiga, kasih karunia Allah merupakan pemberian harta yang kekal, Roh Kudus, dan tempat di sorga. Siapakah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia ini? Adalah kita yang mau percaya kepada Tuhan. Kita orang berdosa yang seharusnya tidak layak menerima kekekalan, tetapi Yesus turun ke dunia karena mengasihi kita. Itu sebabnya kita bersyukur karena Yesus memberikan kasih karunia-Nya itu kepada kita untuk terima kekekalan daripada Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bersyukur kasih karunia diberikan oleh Tuhan bagi kita orang berdosa, bukan hasil usaha kita berbuat baik, bukan hasil kerja keras kita, tetapi karena kasih karunia itu diberikan untuk orang berdosa. Pemberian Allah, hadiah dari Allah untuk kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Aplikasinya bagi kita adalah, mari kita percaya kepada Yesus, sang pemberi air hidup itu. Dan mari kita beribadah sebagai wujud ucapan syukur atas kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Tetap hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, itu sebagai wujud bahwa kita beriman kepada Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap firman Tuhan yang kita dengar. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena diberkati dalam firman Tuhan, atau ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu,
Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama untuk semakin mengenal pribadi Tuhan melalui kebenaran firman-Nya setiap hari. Kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu terus mengingatkan kami, menolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, dan kami meresponi pemberian air hidup itu bagi kami karena kasih-Mu yang besar bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan Allah ada atas kami umat-umat-Mu, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami perbuatan tangan kami umat-umat-Mu, teguhkanlah itu. Terima kasih, kami menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.